Uh, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia hadir dalam acara hari ini, yaitu sosialisasi strategi logistik untuk hub regional Sulawesi dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Hari ini kita berada di 3 kota yang berbeda, 4 kota malah, Palu, Mamuju, Kendari, dan juga Gorontalo dan Jakarta, tanggal 17 September 2020. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita haturkan atas kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dalam pertemuan di pagi ini dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian dan Ibu yang telah mau hadir dalam pertemuan daring ini. Mungkin undangan ini diterima baru kemarin, tetapi memang karena dalam proses koordinasi, undangan ini sebenarnya sudah kami kirimkan 3 hari yang lalu. Hanya mungkin karena saya juga meminta tolong kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di provinsi, sehingga sirkulasi undangannya itu beredar lumayan panjang karena melalui komunikasi di forum Bapeda atau di WA yang ada. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, sebentar saya bagikan, agenda kita hari ini adalah sambutan dan pembukaan. Harusnya ini disampaikan oleh Ibu Ira, hanya Ibu itu lagi dalam ada kegiatan yang tidak bisa dihindari di BNPB, nanti akan bergabung kemudian. Ya betul Bu Ira akan bergabung. Saya sudah update beliau. Ya, terima kasih Iksan. Kemudian ada paparan dan diskusi sosialisasi sistem logistik peralatan nasional yang tadi ditanya oleh Bapak-Bapak sekalian, ini apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, topiknya adalah pemetaan pemangku kepentingan penanggulangan bencana di bidang logistik yang ada di setiap provinsi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga pengkajian kapasitas logistik di setiap provinsi. Itu nanti akan kami sampaikan juga. Dan pada 2 sesi terakhir kita akan merangkum dan memikirkan tidak lanjut apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin menerima surat seperti ini atau surat satu lagi yang sebelumnya. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita mendengar pemaparan yang pertama tentang Sislok-Palnas dari Pak Iksan. Saya akan memutarkan video untuk mendapatkan gambaran kita semua. Sebentar ya Pak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan membangun sebuah jaringan pusat logistik dan peralatan yang menghubungkan seluruh Indonesia yang disebut Sistem Logistik dan Peralatan Nasional atau yang disingkat dengan Sislok-Palnas. Proyek Sislok-Palnas adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019. Di mana BNPB adalah pemilik proyek dan pembuat keputusan, sedangkan World Food Program memberikan keahlian dan bantuan teknis. Prinsip dasar dari proyek Sislok-Palnas adalah penempatan stok, area penimbunan, sistem informasi rantai pasok, dan alih daya kelola rantai pasok. Proyek Sislok-Palnas memiliki 5 bagian yang saling berkaitan: perencanaan strategis logistik dan perencanaan, pembangunan sarana fisik, sistem dan proses, knowledge sharing, dan pengoperasian bersama dan serah terima.
Pusat-pusat logistik akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di 6 pulau di seluruh Indonesia. Pusat-pusat logistik tersebut akan mengikuti standar industri termutakhir untuk menyimpan dan melindungi berbagai produk yang digunakan selama masa tanggap bencana. Fasilitas-fasilitas ini akan memiliki gudang dengan area perkantoran dalam area yang aman, dan luas bangunan ini akan berada di dekat pusat transportasi, seperti bandara udara dan pelabuhan laut. Ketika memasuki fasilitas ini, luasan halaman terbuka memungkinkan kendaraan bermanuver, melakukan bongkar muat, parkir untuk pegawai dan pengunjung, serta sebagai area penyimpan kelebihan stok. Tempat pengisian bahan bakar akan dibangun pada lokasi yang sesuai, di dalam fasilitas yang mengakomodir semua persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan barang-barang berbahaya. Ruangan kantor menyediakan berbagai fungsi, dari tata usaha gedung sampai dengan keuangan dan administrasi, serta akan memiliki ruangan rapat, termasuk juga fasilitas pelatihan. Kantor juga dapat diubah menjadi pusat kendali operasi atau Crisis Management Center dalam keadaan tanggap darurat atau bencana. Peralatan VSAT akan dipasang di sini guna menjamin stabilitas koneksi internet bahkan ketika tanggap bencana. Fasilitas juga didesain untuk menyediakan penginapan pegawai sampai dengan 25 orang yang dilengkapi dapur dan kamar mandi. Halaman belakang gudang ketika masa tanggap darurat. Daerah terbuka dapat digunakan menjadi area penyimpanan terbuka, dapat digunakan untuk penyimpanan sementara atau MSI sebagai tempat tambahan penyimpanan stok atau pengerahan langsung dalam tanggap darurat. Sebagai alternatif, area terbuka ini juga dapat digunakan dalam latihan simulasi dan pemeliharaan peralatan. Fasilitas ini dapat diakses oleh kendaraan besar dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan seperti forklift dan pallet jacks. Di dalam gudang, rak akan dikelompokkan dengan jarak standar guna mempermudah akses dan pergerakan, sehingga memungkinkan penanganan barang secara efektif. Fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan barang-barang kesehatan dan lainnya yang membutuhkan pengaturan suhu udara, seperti peralatan elektronik. Fasilitas akan dikelilingi dengan pagar keamanan yang tinggi dengan pos penjagaan, CCTV, lampu jalan, dan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah untuk sesegera mungkin mengurangi dampak bencana untuk para korban. Bapak Ibu, itu adalah video pengantar yang tadi sudah kita lihat bersama, dan selanjutnya kita akan masuk ke topik yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Iksanuddin. Silakan Iksan. Terima kasih banyak, Pak Sipayung. Izinkan saya share screen ke rekan-rekan sekalian. Sudah kelihatan nggak, Ayo? Sudah, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin jika sudah ada ibu-ibu juga. Selamat bergabung pada pertemuan tindak lanjut terkait pengembangan sistem logistik dan peralatan nasional terkait dengan pengembangan hub regional yang ada di Pulau Sulawesi. Sesi pertama kali ini, perkenalkan, nama saya Iksanuddin. Saya bekerja di Badan Pangan PBB atau United Nations World Food Program sudah dari tsunami Aceh. Jadi ini sudah jalan tahun ke-16. Kenapa Badan Pangan menangani pembangunan hub logistik seperti ada di video, bukan yang ngurus pangan seperti Bulog dan lain sebagainya? Dikarenakan Badan Pangan PBB ditunjuk oleh Komite Tingkat Tinggi Antar Lembaga atau Interagency Standing Committee yang terdiri dari banyak negara termasuk Indonesia sebagai anggotanya, menetapkan WFP sebagai koordinator global untuk beberapa aspek termasuk rantai pasok atau logistik,
telekomunikasi darurat, dan ketahanan pangan. Sehingga WFP bermitra menjadi mitra BNPB untuk memberikan dukungan teknis. Oke, program ini Sislokpanas tadi dari video sengaja kita tampilkan video supaya memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian sebetulnya apa sih yang mau dibangun oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini BNPB sebagai otoritas. Jelas di situ menampilkan sebuah pusat logistik terpadu yang selama ini kita belum memilikinya. Banyak pusat-pusat logistik yang dibangun di Indonesia, tapi atas instansi, masing-masing instansi. Baik itu misalnya gudang regional PMI, gudang regional Kemenkes, itu secara vertikal dari Kemensos, termasuk gudang regional Kemensos, Dinsos, dan seterusnya ke bawah pemanfaatannya. Tapi di sini dikarenakan BNPB menjadi koordinator dari klaster nasional logistik, maka BNPB juga bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya gudang terpadu untuk semua orang atau untuk sejuta umat. Siapa saja bisa menyimpankan barang di sana. Tentunya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ataupun SOP. Program ini sendiri awalnya berlandaskan kebutuhan dari BNPB untuk memiliki staging area ataupun pusat logistik yang dibagi menurut zona waktu Indonesia ataupun pembagiannya Barat, Timur, Tengah. Pada saat itu Medan, Makassar, Surabaya. Namun seiring waktu berjalan, intensitas bencana semakin meningkat, membuat BNPB merevisi strategi pembangunan pusat logistik tersebut, atau kita sebut hub regional, yang menempatkan beberapa lokasi lainnya. Hal ini tertuang di dalam RPJMN 2015-2019, di mana akan dibangun pusat-pusat logistik ataupun pusat logistik di masing-masing pulau yang ada di Indonesia, dengan bertujuan mempercepat pendistribusian barang bantuan ke lokasi bencana. Selama ini barang bantuan hampir semuanya itu dikerahkan dari Jakarta atau dari manufaktur ataupun supplier-supplier yang ada di regional, baik itu Surabaya, Makassar, Medan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya kalau dilihat dari sisi efektivitas maupun efisiensi, sangat menguras biaya, waktu, sumber daya lainnya, kompleksitas koordinasi, lain sebagainya. Sehingga muncullah ide meregionalisasi penanggulangan bencana dengan memberikan penguatan semaksimal mungkin ke pemerintah daerah melalui konsep hub regional ini, yaitu dengan dibangunnya sistem koordinasi tingkat regional yang selama ini mungkin masih sangat per provinsi, tapi interaksi antara provinsi di satu regional sangat terbatas. Saya mencontohkan MOU yang dibentuk di regional Kalimantan. Itu menjadi salah satu contoh bagaimana mereka membangun satu interaksi antar provinsi, bukan hanya untuk pengembangan untuk urusan ekonomi, tapi juga seluruh aspek kebencanaan. Kita sama-sama tahu kebakaran hutan di sana juga melanda beberapa provinsi. Nah, lantas di dalam RPJMN yang baru ini juga menjadi prioritas, dikarenakan proses pembangunan hub regional sempat mengalami penundaan dari tahun 2018 hingga saat ini dikarenakan adanya moratorium pembangunan fasilitas ataupun infrastruktur gedung, gudang, lain sebagainya. Sehingga dibuatlah satu strategi berkolaborasi dengan pihak ketiga. Nanti saya akan jelaskan. Oke, baik. Lokasinya sangat jelas di sini, bisa kita lihat dari mana munculnya lokasi ini. Lokasi ini dari kajian yang dilakukan National University of Singapore, Logistics Institute Asia Pasifik Singapura. Nah, mereka itu menjadi institut yang terbaik dalam 10 tahun terakhir di Asia Pasifik. Mereka menjadi pelopor dari berbagai inovasi-inovasi terkait logistik kebencanaan di regional kita di Asia Pasifik. Cukup banyak parameter yang digunakan ketika melakukan kajian 34 provinsi, tidak turun ke lapangan, tapi melihat
banyak sekali indeks di dalamnya, melihat aksesibilitas, kedekatan dengan bandara, ketersediaan CIQ satu atap, satu pintu, melihat konektivitas, infrastruktur, banyak sekali yang menjadi parameter, sehingga muncullah 6 provinsi ini. Lalu pada tahun 2017, setelah penandatanganan MOU kerjasama BNPB dan WFP 2016, kemudian disusul dengan proyek dokumen 2017, maka dilakukanlah kajian lokasi secara mendalam ke masing-masing provinsi. Ini sudah tidak ada perdebatan provinsi mana lagi, karena sudah clear dari hasil kajian. Namun melihat di provinsi tersebut, di Sulawesi Selatan, plot lahannya di mana. Nah, itu muncullah berbagai ahli turun, geospasial, tata ruang, ahli geologi, ahli rantai pasok, hukum, dan lain sebagainya. Turun ke sana, rame-rame, untuk melihat plot. Muncullah sekitar 8 hingga 10 plot di regional Sulawesi. Kemudian harapannya pada tahun 2018 sudah mulai dilakukan penganggaran untuk pengadaan lahan, ataupun dibuat satu kesepakatan hibah dengan Pemprov atau Pemda, jika memang lahannya ternyata lahan Pemda. Yang diharapkan sebenarnya seperti itu, tapi kadang-kadang lahan Pemda juga tidak terlalu strategis juga, karena ini faktor paling penting, kedekatan dengan bandara. Nah, kemudian saya sebutkan tadi ada moratorium terhambat. Akhirnya Pak Sestama adalah Pak Harmensyah yang menandatangani surat pertemuan kita hari ini, bisa dilihat. Beliau menyampaikan ini perlu percepatan. Tidak mungkin moratorium menghambat sebuah niatan untuk membangun pusat logistik ini atau hub regional. Paling tidak kita bisa mulai dengan kolaborasi pihak ketiga. Di mana pada saat itu, pada tahun 2019 pertengahan beliau menyampaikan seperti itu, lalu ditindaklanjuti di akhir 2019 kita studi banding ke Depot Pusat Logistik Terpadu PBB dan juga Palang Merah Internasional yang ada di Kuala Lumpur. Itu untuk Asia Pasifik. Itu gudang yang sangat besar, gudang yang tidak ada berhenti-berhentinya merespon ke bencana, karena bencana seluruh wilayah Asia Timur, Selatan dan ke timur itu direspon dari hub tersebut. Nah, hingga akhirnya banyak hal yang dipelajari dari sana. Kemudian kita juga melakukan kunjungan ke Makassar, melihat langsung kandidat gudang yang akan digunakan, karena berhubung dengan moratorium tadi. Muncullah cukup banyak juga, gudang Bulog, gudang PMI, gudang Kemensos, gudang Pemda, gudang Pemprov, yang kawasan industri. Nah, hingga akhirnya kami menentukan satu parameter kembali, melihat ternyata gudang regional PMI, gudang regional yang sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai hub regional. MOU-nya sudah dilakukan, belum difinalkan, tapi belum penandatanganan. Saat ini masih proses. Seharusnya sudah tanda tangan dari bulan Maret yang lalu, dikarenakan COVID, hal ini terhambat, sangat terhambat. Oke. Sedikit itu gambarannya. Kemudian program ini memiliki 5 komponen: perencanaan strategis logistik, pembangunan fasilitas, pengembangan sistem dan proses, pengembangan kapasitas, dan operasional. Komponen yang paling panjang dan paling komprehensif dan interrelasi antara satu proses ke proses lainnya adalah komponen ini, yaitu komponen 1. Komponen 1 dijalankan sepanjang siklus proyek dari mulai 2016 sebetulnya hingga 2020. Yang pertama, kajian lokasi sudah dilakukan. Kemudian pembangunan hub logistik seperti ini ataupun pusat logistik ini tidak akan bisa dilakukan oleh BNPB dan BPBD saja sebagai otoritas, tapi perlu pelibatan stakeholder secara luas di dalamnya. Perlu upaya bersama, penyusunan strategi bersama, desain sistem bersama, SOP bersama, dan itu hanya bisa dilakukan melalui satu forum. Nah, diinisiasilah forum koordinasi logistik, atau kita menyebutnya klaster logistik maupun Pokja logistik.
pada tahun 2018. Harapannya Pokja inilah yang akan menjadi ujung tombak di dalam menggulirkan seluruh rangkaian proses ini dengan pelibatan secara intensif. Lalu ini dilakukan di Sulawesi Selatan pada saat itu karena hub-nya ada di sana. Kemudian diinisiasi satu proses rencana kontingensi logistik. Hub ini juga kalau sudah ada forumnya, tidak serta-merta kita mau ngapain gitu. Nah, hub ini juga harus mampu membuktikan bahwa dia itu cukup tangguh, cukup resilient menghadapi bencana di tingkat regional. Di sini kita tidak berbicara bencana tingkat provinsi ya, ini sudah lintas provinsi karena gudang regional didesain bukan untuk bencana kabupaten lantas turun. Ada hal-hal yang memang gudang regional juga bisa turun, seperti kasus bencana di Palu kan sangat besar walaupun itu hanya satu provinsi, tapi dampaknya sepulau Sulawesi kan secara masif. Nah, itu sangat berbeda konteksnya. Tapi kalau banjir di satu provinsi yang kecil itu mungkin BPBD kabupaten kota dan provinsi yang lebih memiliki mandat di dalamnya. Kemudian ditetapkanlah beberapa skenario pada tahun 2019 penyusunan Rencon ditetaplah skenario apa yang mau dikembangkan untuk melihat bagaimana operasionalisasi efektivitas dari hub regional tersebut. Pertama, banjir besar di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, apa di Luwu atau di mana saya kurang ingat, berdampak dua provinsi, evidence base sangat valid karena sering sekali terjadi, walaupun kadang kejadiannya tidak bersamaan antara yang di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Tapi ini diambil satu skala bencana yang terjadi cukup besar. Kemudian skenario kedua, dipilihlah beberapa bencana juga, gempa dan tsunami di seismic gaps. Kan ada celah seismik itu di Sulawesi, di Gorontalo, dan Sulawesi Utara, kalau nggak salah. Tapi itu skenario kedua masih dalam perdebatan. Kemudian ada juga longsor bawah laut mengancam ibu kota baru yang di Sulawesi Selatan dan perbatasan Sulawesi Barat. Ada satu lagi saya lupa. Tapi itu belum clear. Proses ini melibatkan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, BMKG, akademisi, jadi sangat valid, sangat saintifik prosesnya. Kemudian ketika akan diputuskan skenario kedua, karena ini harus multi hazard, tidak mungkin hub ini dirancang merespon ke spesifik satu skenario yang banjir tadi, kan harus multi hazard, dan lokasinya juga harus yang menjangkau keseluruhan Sulawesi tentunya pertimbangannya. Lalu muncullah COVID. Ketika Maret akan diputuskan, muncullah COVID-19. Untuk membuat penanganan ini, lalu kita berpikir kembali, lantas apakah memang kita paksakan skenario yang dulu sudah pernah disepakati, atau sebetulnya kita secara realistis melihat situasi saat ini, bahwa kita di tengah-tengah mata kita ada bencana skala internasional besar sekali seluruh dunia, COVID-19, yang puncaknya pun belum terlihat, jangankan fase 2, fase 1 ini saya belum berakhir. Nah, ini di depan mata kita tidak ada pilihan, sepertinya lebih bagus kita fokus ke situ. Karena otomatis ketika kita improve satu sistem logistik COVID, mudah-mudahan itu juga dapat memberikan dampak di dalam respon yang saat ini kita lakukan. Kemudian pada pertemuan dengan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, kita sempat melakukan maaf itu terlewatkan, itu Pak Sekda dan Gubernur memberikan lampu hijau agar ini dipercepat, dibentuk tim dan lain sebagainya. Itu tadi seharusnya sebelum ini. Kemudian pada April 2020 kami merekrut Pak Sipayung, tenaga ahli kita untuk BNPB dan WFP, yang kita sepakati beliau akan menjadi perpanjangan tangan kami, duduk di Sulawesi, keliling se-Sulawesi, memastikan seluruh rangkaian kegiatan dari komponen 1 dan seterusnya dapat berjalan dengan koordinasi pelibatan Bapak Ibu sekalian secara cukup intensif. Namun dikarenakan COVID, balik lagi COVID, aturan internal, pembahasan PSBB, lain sebagainya, sehingga membuat rangkaian lainnya ini harus dilakukan secara virtual. Semestinya tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian hari ini, yang sebetulnya ini kan rapat ulangan yang dilakukan minggu lalu, itu sudah harus kita lakukan di Maret, mengumpulkan regional stakeholder se-regional Sulawesi yang utama, yang kunci, untuk bertemu di Sulawesi Selatan, membahas ini, mensosialisasikan ini. Namun dikarenakan COVID tidak bisa dilakukan, sehingga baru bisa kita lakukan saat ini.
Dan kami mengutak-atik rencana kerja untuk memastikan tidak terhentinya proses pelaksanaan dari program ini sekalipun COVID. Hingga hal-hal yang bisa dilakukan secara virtual. Yang merah-merah inilah yang dilakukan Pak Sipayung dari mulai April hingga saat ini. Selain sosialisasi yang kita lakukan saat ini. Beliau nanti akan menjelaskan di sesinya. Ini lebih melihat infrastruktur apa sih selama ini yang digunakan untuk penanganan COVID. Kesenjangannya di mana dari penggunaan infrastruktur tersebut? Perlu nggak sih mempertimbangkan satu hub transit, intermediate hub di antara Sulawesi Utara dan Gorontalo maupun Sulawesi Selatan ke Kendari? Perlu nggak sih satu hub di mana transit? Atau sebetulnya nggak perlu? Ini juga akan melihat infrastruktur apa yang sebetulnya kunci tapi selama ini tidak pernah dipertimbangkan. Misalnya pusat krisis kesehatan itu ternyata kan ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Apakah kita sudah mensinkronisasi rangkaian penanganan COVID di daerah kita dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut? Nah, ini melihat ke sana dari sisi kapasitas. Termasuk transportasi apa yang ada dari private sector, siapa yang berkomitmen memberikan dukungan, ini banyak sekali. Kemudian disusunlah satu konsep operasi logistik, ini berbicara how-nya, bagaimana memindahkan barang dari pusat krisis menuju ke Palu misalnya. Truk siapa yang digunakan, armada siapa yang digunakan, transit di mana, barang yang tiba di bandara digeser kemana dulu, siapa penanggung jawabnya, yang nyampe di pelabuhan, tumpuk di mana, apakah mau di satu pintu. Nah, ini berbicara di sini. Beliau sudah menyusun strateginya, tapi ini butuh verifikasi. Proses verifikasi sedang dilakukan dan nanti akan kita bahas secara tuntas. Di pertemuan hari ini beliau akan menyampaikan hasil-hasilnya, tapi ini akan dibahas nanti pada pertemuan mendatang di Lokakarya yang cukup besar rencana kita adakan di Sulawesi Selatan secara tatap muka. Pada rencananya kalau tidak akhir bulan ini atau awal Oktober. Setelah hal ini terjadi, maka disusunlah satu rencana operasi logistik ataupun rencana tanggap darurat logistik untuk penanganan COVID berbasis regional, tingkat regional, terregional. Nah, tapi rencana tanggap darurat ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak disinergikan dengan rencana operasi dari masing-masing provinsi. Tidak selaras dengan gugus tugas provinsi. Ini perlu dibeli, di-buy-in, dan disinergikan. Nah, sehingga PR-nya setelah ini semua jadi, kita perlu tim-tim kecil nanti itu perlu memastikan ini selaras. Nah, kemudian disusunlah SOP juga dalam tahap penyusunan, walaupun yang generik. Lalu tahun depan diharapkan akan dilakukan simulasi secara tatap muka, mudah-mudahan COVID mereda. Ini jadi kita coba semua rangkaian ini. Proses yang terakhir ini sudah pernah dilakukan, namun lebih pada melihat sebetulnya di setiap hub regional di Indonesia itu paling cocok barang bantuan yang disimpan di Medan, di Sulawesi itu apa sih? Berapa lama barang bantuan itu akan diberikan, untuk berapa lama, berapa banyak orang? Ini berdasarkan skenario tadi udah kelihatan ini. Kan kita menggunakan data indeks risiko bencana Indonesia, menggunakan IRBI, risiko bencana, macam-macam lah pedoman. Sudah bisa dihitung, oh ternyata untuk Sulawesi membutuhkan sekian banyak bantuan pangan, non-pangan yang harus disimpan. Kemudian pasarnya akan pulih dalam hitungan 1 minggu, maka sudah bisa bantuan non-tunai. Kalau untuk Sulawesi Selatan, misal, saya mencontohkan. Nah, bisa saya di Papua berbeda jenis makanannya, jenis komoditas pangannya, berbeda jenis peralatannya, Kalimantan, kebakaran hutan, kita sama-sama tahu. Jadi ini ada hal-hal banyak juga faktor yang dilihat di sini. Kesiapan pasar, karena ketika kita bicara bantuan non-tunai, kalau pasar tidak siap, ya tidak mungkin, artinya akan terus bantuan fisik. Proses ini dilakukan sangat terkait secara komprehensif, pelibatan stakeholder secara luas, bukan hanya yang ada di daerah, tapi juga anggota Klaster Nasional Logistik di pusat juga menjadi bagian penting. Perlu koordinasi multi-pihak dan sharing informasi di dalam rangkaian kegiatan ini. Termasuk kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi. Pola pendirian satu hub pusat logistik terpadu, Renkon, Renops,
SOP, simulasi, dan seluruh rangkaian ini tidak ujuk-ujuk muncul dari diskusi kita-kita di sini dengan BNPB, teman-teman, tidak juga. Ini belajar dari praktik-praktik terbaik yang dilakukan banyak sekali lembaga, lembaga PBB, lembaga internasional di banyak negara. Mereka melakukan di Pasifik, Vanuatu, Fiji, Solomon, dan itu membuktikan bisa mengurangi dampak dampak dari satu bencana, dikarenakan sudah terbentuknya satu sistem seperti ini. Dan di Nepal ini membuktikan penanganan yang sangat efektif pada saat itu, dikarenakan sudah disusun skenario gempa besar 7,6, lalu terjadilah gempa besar 7,8 kalau nggak salah, begitu. Sangat mirip, itu hanya persis setelah hub regional ini berdiri. Ini komponen sudah selesai, sudah jadi gudang regionalnya di Bandara Kathmandu, pelaksanaan sedang dilakukan, serah terima sudah, barang-barang akan diisi segera, gempa besar. Nah, sistem ini sudah terbangun. Yang belum tuh hanya dua. Pertama, kita belum ngomong dengan India, bahwa India itu titik masuk untuk bantuan internasional selama Bandara Kathmandu belum bisa beroperasi. Yang kedua, itu avalanche longsoran salju di Himalaya itu tidak pernah masuk dalam Redcon. Tidak pernah ada yang menduga itu akan longsor sehingga membunuh ratusan orang yang lainnya. Nah, tapi dari sisi desain sistemnya itu sudah sangat bagus. Dan barang bantuan sebanyak sekali negara yang masuk, termasuk Indonesia, itu masuk semua ke hub pusat logistik yang ada dalam parameter bandara di Kathmandu. Itu langsung sudah ada fasilitas infrastrukturnya, dan sistem sudah berjalan, koordinasi, sudah kenal, tidak kenal di lokasi bencana, tapi sudah kenal duluan, sudah ada rapat koordinasi rutin, sudah ada pelatihan dan simulasi. Nah, ini sangat bagus. Walaupun orang selalu bilang kalau kita susun terlalu bagus, maka insya Allah bencana tidak sampai terjadi. Amin. Mudah-mudahan juga tidak sampai terjadi. Karena biasanya sudah kita rancang-rancang, Tuhan akan berkata yang lain, kan. Ini pola yang dilakukan seperti ini ingin juga mengubah satu paradigma penanggulangan bencana yang sangat responsif saat ini di banyak negara. Begitu bencana, kita semua terjun, kenalan di lokasi bencana. Mungkin 1-2 orang udah kenal, ketemu di sana, terjadi perdebatan yang tidak penting, terjadi selisih paham, koordinasi yang tidak bagus, rumit sekali, stres tinggi. Nah, seandainya ini sudah dilakukan, maka tentunya kita bisa mencegah, bisa membuat penanganan itu lebih preventif, bisa direncanakan dengan baik, bisa diukur dengan proses simulasi dan juga diuji. Nah, jadi ini untuk komponen 1. Komponen 2, saya coba lebih singkat. Komponen 2 ini 2 fasilitas yang dibentuk. Tadi kita lihat di peta, gudang nasional itu yang di Bekasi, mungkin sudah pernah ada yang tahu, gudang besar sekali, 10.000 meter square. Kemudian gudang regional utama Sumut, Sulsel, Jatim, kemudian gudang pendukung. Oke, bedanya gudang utama itu didesain sebagai staging area. Artinya dalam kasus bencana skala nasional sekalipun, itu gudang bisa menjadi titik di mana barang bantuan itu bisa dikonsolidasi. Ketika misalnya masuk bantuan internasional seperti kasus Palu, pada saat itu di Palu kan titik staging area-nya di Balikpapan, dikarenakan Makassar sangat crowded, sangat padat. Dan dia bisa menjadi titik di mana barang bantuan ditumpuk, dikendalikan, dikelola, tidak serta-merta hari ini masuk tenda, lantas tenda tersebut masuk tenda dari mana? Lantas tenda tersebut akan segera dikirimkan tentang prioritasisasi barang bantuan di posko yang ada di lokasi bencana. Nah, jadi di posko tersebut nanti akan diberitahu dalam minggu ini, bulan ini prioritas barang ini, obat-obatan segala macam. Maka barang bantuan yang dikirim adalah barang yang dibutuhkan. Sehingga barang lain diparkir dulu. Itu fungsi staging area, dia konsolidasi semuanya, prioritasasi. Kemudian ada juga gudang pendukung untuk merespon di regional masing-masing. Ketika gudang pendukung tidak mampu, maka gudang regional utama juga diperuntukkan untuk membantu. Tidak hanya yang di Makassar membantu Sulawesi, Indonesia Timur, tapi bisa juga ini Makassar membantu Kalimantan. Tapi tidak kaku. Gudang Bekasi juga bisa membantu di Lampung, Sulawesi Selatan,
dan sebagainya. Tidak serta-merta dari Medan lantas menerbangkan barang bantuan membawa dari darat ke Lampung atau Palembang, tidak masuk akal. Nah, ini sangat interoperability, konektivitasnya didesain seperti itu. Ini poin yang saya sebutkan tadi, sekalipun proses pembangunan hub regional atau pusat logistik tidak gampang, membutuhkan upaya effort yang cukup banyak, desain spesifikasi teknis, detail engineering dan lain sebagainya sudah dilakukan sejauh-jauh hari. Kita dengan melibatkan tim konsultan dari Italia, dari kantor pusat kita di Roma, sudah dirancang dengan standar-standar internasional yang terkini, termutakhir. Seperti kita lihat di video, itu semua desain perancangannya sudah ada. Tinggal proses ke pengadaan lahan dan pembangunan. Kemudian BNPB mempertimbangkan penggunaan pemanfaatan fasilitas pihak ketiga, seperti saya sebutkan tadi. Akhirnya sudah diputuskanlah gudang regional PMI untuk wilayah Sulawesi yang akan digunakan. Sistemnya dirancang seperti ini. Ada dua hal yang penting di sini. Dari sisi sistem, belajar dari studi banding ke pusat logistik terpadu di Kuala Lumpur yang punya PBB dan Palang Merah Internasional, itu hub logistik yang sangat canggih. Mereka sudah berbicara standarisasi barang bantuan antar instansi. Sudah sama barangnya. Yang nggak sama ingin menyamakan, karena sudah sepakat semua, speknya semua sama. Bahkan pengadaan satu pintu. Depot PBB tersebut mengadakan pengadaan. Nanti ada proses reimbursement, mekanisme bagaimana. Sehingga dapat harga yang sangat murah. Bahkan supplier raksasa, pabrikan raksasa untuk gudang tenda, kantor-kantor bongkar pasang dan banyak hal, itu sudah berani menempatkan barangnya secara besar-besaran di hub tersebut tanpa kita perlu DP, karena dia sudah tahu ini kalau bencana ini pasti barangnya akan dipakai. Siapa lagi yang ini? Karena semua pusat-pusat barang-barang bantuan dunia disimpan di 5 benua, itu ada Accra, Kuala Lumpur, ada Panama, ada Brindisi di Italia, ada Spanyol dan Dubai. Nah, semua disimpan di sana, ya memang dikendalikan dari sana semuanya. Nah, sehingga dari kunjungan tersebut muncullah beberapa pemikiran yang mana sih sebetulnya yang bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Apakah pinjam-meminjam barang bisa dilakukan? Misalnya desain di sana itu sudah berbicara ketika terjadi bencana di Pasifik, di Solomon, maka satu organisasi, misalnya kita sebut saja satu pemerintah negara, Filipina nyimpan barang di Kuala Lumpur, tapi dia ingin sekali bantu ke Vanuatu, dia nggak punya jerigen misalnya. Lantas dia bisa menanyakan ke Depot PB, siapa yang punya jerigen? Dia akan beritahu, oke, pemerintah Australia punya jerigen. Akan difasilitasi proses pinjam-meminjam barang. Maka Filipina bisa segera mengirimkan barangnya dalam waktu 48 jam, walaupun itu barang orang, segera tiba di 48 jam sudah tiba di lokasi bencana. Itu SOP dan mandatnya. Harus tiba di seluruh dunia menggunakan 5 benua yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi proses lalu Depot tersebut melakukan proses replenishment sesegera mungkin, pengadaan dan sebagainya. Karena stoknya dipinjam tentunya stok orang yang tidak akan menggunakan itu secara banyak. Bisa jadi misalnya Australia hanya akan menggunakan dalam jumlah yang sedikit sehingga stoknya banyak. Lalu dilakukan proses replenishment. Nah, ini sudah sangat canggih hal-hal. Tidak mungkin semuanya bisa dilakukan karena kita ada regulasi, ada hal-hal terkait pengadaan, ada hal terkait barang dan jasa, akuntabilitas, pertanggungjawaban, sehingga tidak serta-merta semuanya bisa. Tapi yang sangat jelas yang bisa dilakukan, space sharing. Semua orang silahkan bisa simpan barang di hub tersebut, siapa saja. Tapi tidak serta-merta barang-barang donasi juga masuk ke situ. Tentunya kita juga butuh mempertimbangkan penguatan kapasitas provinsi maupun kabupaten kota yang ada di regional Sulawesi. Barang-barang yang memang semestinya di bawah pengendalian pengelolaan dari provinsi kabupaten kota akan diarahkan ke sana. Tapi barang-barang strategis nasional, baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, itu juga bisa disimpan di situ. Itu dari sisi sistem. Kemudian dari sisi proses. Proses ini akan berbicara bagaimana pergerakan barang hulu ke hilir, dari bagaimana barang yang dibeli di manufaktur yang ada di Makassar dikirim ke Makassar, ataupun manufaktur yang ada di Riau
jika ada pabrikan besar apa misalnya dikirim ke Medan dan lain sebagainya. Ini bagaimana proses ini? Kemudian hilir, bagaimana pendistribusian barang, kemudian bagaimana ketika barang di sini habis, dari mana digeser, kemudian ketika ada permakanan yang disimpan yang punya masa expired sangat pendek, biasanya 11 bulan, lantas bagaimana? Apakah 2 bulan tidak terjadi bencana, maka barang tersebut segera mungkin dialihkan ke BPBD yang memang sedang merespon bencana? Nah, bisa saja seperti itu mekanismenya, supaya persediaan di sini itu selalu tersedia expiry date yang paling lama, karena mengingat hub regional kan bukan gudang yang bolak-balik merespon bencana. Pasti dia bencana skala tertentu yang bisa membuat hub ini akan turun tangan. Kemudian komponen 4, pengembangan kapasitas dan pengembangan kapasitas ada 2, organisasi dan perorangan, termasuk TOT, simulasi, drill, dan sebagainya. Melalui pelatihan berjenjang juga, itu menargetkan misalnya manajemen senior, bagaimana pengelolaan rantai pasok hulu dan hilir. Nah, ini proses tentunya di level manajemen, bagaimana mengelola supplier dari mulai pengadaan hingga pendistribusian akhir. Kemudian manajer tingkat operasional, manajemen tingkat operasional, pengelolaan operasi logistik di satu bencana. Kemudian petugas gudang regional tentunya, siapa saja kepala gudang, juru hitung, supir forklift, dan ya nanti pelatihan ada juga bagaimana mengoperasikan forklift, bagaimana mendirikan gudang tenda darurat yang besar-besar, mobile storage unit kita sebut yang seperti ada yang di Palu. Kemudian klaster logistik dan Pokja. Nah, ini kita semua yang ada di seluruh regional Sulawesi juga menjadi bagian yang akan dilakukan pelatihan. Nah, nanti pada tahun ini Pak Sipayung akan melakukan pemetaan training needs assessment, kajian kebutuhan pelatihan. Nah, kemudian komponen 5, operasional bersama. Gudang ini setelah jadi semuanya sudah ada barang bantuan yang dipindahkan dari Jakarta, maka akan dilakukan pengoperasian bersama dengan tenaga ahli kami mendampingi secara rutin 3 hingga 6 bulan setiap hari mengelola gudang, hingga pihak ketiga menjadi sangat handal di dalam pengelolaannya dengan penggunaan formulir BNPB dan sebagainya. Kemudian di sini ada poin menjalankan pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat gudang BNPB itu dikelola pihak ketiga di mana-mana, di BGR misalnya di Jakarta, beberapa tempat hampir semuanya dikelola pihak ketiga. Kenapa? Karena BNPB ini kan mandatnya koordinasi, komando, koordinasi, implementasi. BNPB bermain secara strategis sekali, melakukan fungsi-fungsi koordinasi dengan stakeholder yang ada di lokasi bencana, sehingga mereka sudah tidak terjun secara langsung lagi di dalam hal-hal seperti ini. Ini bisa di-outsource saja ke pihak ketiga. Dalam hal ini bisa saja PMI nantinya, misalnya, karena gudangnya gudang PMI. Nah, tapi di dalam pengoperasian, pengendalian, pengawasan, semuanya itu penuh berada di BNPB. Artinya tidak akan ada barang yang masuk, keluar, mau itu barang BNPB, barang orang, tanpa sepengetahuan dan otorisasi dari BNPB. Nah, di sini progresnya kalau kita lihat, komponen 1 saya sebutkan paling panjang, dia tidak menunggu komponen lain. Komponen lain bisa langsung jalan, tidak harus menunggu ini, karena proses panjang. SOP dan simulasi simulasi adalah di tahun depan harapannya, karena SOP kita targetkan tahun ini. Tapi Rencon dan Renops draft finalnya bisa di tahun ini. Kemudian mobilisasi praposisi barang bantuan itu tahun depan. Kemudian sistem ini di tahun depan. Pengembangan roster tim tanggap darurat regional Sulawesi berdasarkan pelatihan berjenjang tadi kan muncul tuh. Akan muncul siapa yang punya kompetensi apa di bidang logistik, distribusi, kaji cepat logistik, transportasi, pergudangan, handling barang, administrasi, inventarisasi, ini banyak elemen-elemen rantai pasok. Ya, jadi nanti dari pelatihan berjenjang akan muncul orang berdasarkan kompetensinya, sehingga dibuatlah roster. Ketika terjadi bencana, maka tim tanggap darurat ini akan menjadi perpanjangan tangan dari BNPB, sehingga BNPB tidak serta-merta harus segera mungkin mengerahkan resource-nya sebaik-baiknya, tapi mengandalkan rekan-rekan semua melalui prinsip penguatan kapasitas kelembagaan yang ada di daerah. Drill dan simulasi tentunya dan roster ini tahun depan. Pelatihan juga sebagian besar di tahun depan, tapi mungkin akan ada 1-2 sesi tahun ini.
Operasi bersama tentu ini tahun depan, ini bukan 2020, 2021, dikarenakan barangnya akan digeser kemungkinan besar di awal tahun depan. Sehingga pengoperasian tahun depan. Rencana kerja, ini slide terakhir, yang biru-biru sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak hal lain lagi, saya tidak masukkan di sini, pertemuan dengan Sekda 2020 Februari kemarin, di mana Gubernur dan Sekda memberikan dukungan penuh di regional di Sulawesi Selatan untuk ini percepatan, pembentukan tim percepatan. Nah, yang hijau-hijau ini dalam proses penyelesaian oleh tenaga ahli kami dengan dukungan Bapak Ibu sekalian semua, tentunya kontribusi. Kemudian yang orange ini, yang hari ini, yang saya bilang semestinya dilakukan di bulan Maret, tapi tertunda karena COVID. Sosialisasi program ini, termasuk di dalamnya nanti ada pembentukan hari ini inisiasi pembentukan klaster logistik atau Pokja logistik nanti. Nah, yang hitam-hitam ini besar kemungkinan di tahun depan baru akan dilakukan. Karena kan memang waktu sudah tertunda cukup banyak di COVID. Semestinya ini sebetulnya di dalam tahun ini semua dari desain awal. Tapi ini molor, tidak bisa kita elakkan. Terima kasih banyak dari saya. Mudah-mudahan paparan ini memberikan gambaran singkat ataupun tidak terlalu singkat juga. Saya coba singkat, sulit sekali memang untuk singkat, memberikan gambaran apa sih sebetulnya yang akan dilakukan pemerintah di Indonesia terkait pembangunan hub regional di berbagai wilayah. Sekian dari saya, Ayong. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjutkan sesi tanya jawab sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Iksan atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, saya akan rangkum sedikit sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, bahwa Sislok-Palnas ini adalah berdasarkan amanat RPJMN, artinya ini adalah program nasional, dan pemegangnya, penanggung jawabnya adalah BNPB. Dalam rencananya Sislok-Palnas ini ada dibagi 6 regional. Regional utama ada 3, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Regional pendukungnya ada 3, di Jawa Timur, Maluku, dan Papua. Dan ada gudang nasional di Jakarta, yang langsung dikelola oleh BNPB melalui pihak ketiga. Komponen Sislok-Palnas ada 5, yaitu perencanaan strategis logistik, pembangunan fasilitas, pengembangan sistem dan proses, pengembangan kapasitas operasional. Dan saat ini kita berada pada fase yang pertama dalam proses semua, yaitu sosialisasi yang dilakukan bersamaan yang harusnya dilakukan bulan Maret kemarin, kemudian pemetaan kapasitas sumber daya logistik, kemudian penyusunan konsep operasi logistik dengan skenario COVID-19. Yang harus diingat adalah bahwa ini adalah koordinasi multi pihak, tidak hanya lembaga BNPB sebagai pemegang amanat, tapi juga semua pihak. Kita menyebutnya dengan pentahelix. Dan dalam prosesnya nanti hal ini akan berkembang. Ada beberapa target yang harus kita capai atau kita selesaikan dalam tahun ini berupa pemetaan kapasitas, mengidentifikasi kesenjangan, penyusunan rencana, dan SOP, dan lain-lain. Yang perlu menjadi poin penting bagi kita adalah pada saat ini di depan mata kita adalah COVID-19. Dan pada saat bersamaan juga, karena ini sudah memasuki musim hujan, artinya di depan mata atau bahkan sedang terjadi ada banjir, longsor yang menjadi ancaman. Nah, ini akan menjadi perhatian kita. Semoga hal-hal ini akan menginspirasi kita untuk mempercepat proses ini. Kira-kira itu rangkuman dari bagian pertama. Jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat kepada Pak Iksan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan sebelum kita masuk ke penjelasan topik kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin dari BPB Sulbar, Pak. Silakan Pak. Iya. Satu saja, dan saya kira ini hanya bentuk ulangan saja sesungguhnya, karena waktu pertemuan tanggal 27 Agustus kemarin Pak, saya sudah mencoba menyampaikan, tapi karena kurang bagus
jaringan kita waktu itu, sehingga saya ada menyampaikannya agak terputus-putus, Pak. Saya tertarik dengan pengembangan SDM, Pak, khususnya di pengembangan SDM pada pergudangan logistik. Kami di Sulbar, Pak, adalah daerah baru yang dalam hal manajemen logistik, kalau boleh saya katakan dengan tidak bermaksud merendahkan daerah kami, Pak, ya kami harus jujur juga mengakui bahwa kami masih sangat kurang dalam hal itu. Sehingga pengetahuan tentang manajemen logistik tentu sangat kurang. Terutama saya yang baru bergabung di BPBD baru kurang lebih 6 bulan. Sehingga mungkin ini bisa mewakili BPBD provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat. Syukur-syukur kalau ada yang bisa merasa terwakili di provinsi lain, kalau sekiranya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pengembangan SDM di bidang manajemen logistik itu bisa kita laksanakan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder kita atau pemangku kepentingan di BPBD itu. Di sana saya lihat ada itu pelatihan kapasitas organisasi dan kapasitas perorangan yang pesertanya bisa dari 4 area itu, senior, menengah, regional, dan klaster Pokja. Mengapa ini saya anggap penting? Karena saya kira mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan ini adalah masalah besar kita di manajemen logistik. Kadang-kadang barang masuk dengan tidak jelas alur sesungguhnya, keluarnya juga begitu, bermasalah pada saat pemeriksaan. Ya, mohon maaf Pak, saya orang baru, sekali lagi mohon maaf, saya orang baru. Seperti yang saya alami sekarang ini Pak di logistik terkait dengan COVID, ya syukur-syukur apa yang masuk itu saya simpan semua tanda terimanya, keluar juga saya berusaha untuk sedisiplin mungkin membuat tanda terima, tapi saya juga belum yakin bahwa itu akan aman pada saat pemeriksaan. Tapi saya yakin dengan adanya pelatihan, peningkatan SDM, saya yakin maka kendala-kendala itu akan kita bisa minimalisir. Kalau toh tidak bisa berada pada titik zero, paling tidak bisa mengurangi kendala kita selama ini. Intinya adalah kami rindu, kami ingin tidur bersama dengan bantal yang namanya pengembangan SDM Diklat Logistik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini menarik tentang pengembangan SDM itu berkaitan dengan komponen 4. Tadi sudah disampaikan Pak Iksan. Pak Iksan silakan. Ya, terima kasih Bapak Salahuddin. Terima kasih Ayung. Iya Pak, memang pengembangan SDM ini ditargetkan training needs assessment dalam tahun ini. Artinya tahun ini Pak Sipayung akan melakukan maraton regional Sulawesi mungkin secara daring karena sepertinya belum bisa turun. Akan mengumpulkan informasi, melihat nanti tentunya beliau akan membuat kuesioner-kuesioner untuk melihat menyaring potensi peserta berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, mungkin juga kemudian sertifikasi ataupun keahlian. Nah, nanti supaya bisa diplotkan. Ini di masing-masing regional ini, maaf misalnya Sulawesi Barat, muncullah beberapa kandidat yang perlu ikut serta dalam pelatihan manajemen tingkat senior mengenai rantai pasok. Kemudian yang mana yang perlu pelatihan sangat dasar, pengoperasian misalnya pendirian pendistribusian bantuan logistik di posko, di posko pengungsian misalnya, di pos pengungsian. Nah ini hal-hal yang sangat teknis, bagaimana packing barang. Nah nanti beliau akan melihat semuanya. Nah itu akan dilakukan tahun ini. Mudah-mudahan di dalam tahun ini juga harapannya kita coba upayakan 1 atau 2 sesi maksimal Yung ya, pelatihan berjenjang ya. Tapi belum tahu persis nanti yang diprioritaskan dulu jenjang apa.
apakah yang sangat operasional ataupun teknis di lapangan ataupun level manajemen dulu, saya masih belum terlalu, nanti pasti muncul dari hasil evaluasi training needs assessment akan muncul. Tapi itu Pak memang sudah menjadi agenda yang tidak terpisahkan lagi dari proses pembangunan hub regional ini. Dan terima kasih banyak sudah di-raise ini. Boleh mengusul Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih sudah direspon dengan sangat positif. Kalau boleh saya usul Pak, maka di bagian akhir dari pelatihan nanti itu, jika mungkin dan tidak melanggar etika, mungkin kita mengambil satu konklusi bersama, keputusan bersama bahwa orang-orang yang telah mengikuti diklat atau pengembangan SDM lainnya di bidang logistik menjadi prasyarat, salah satu prasyarat untuk bisa menempatkan seseorang pada logistik itu, pada bagian logistik itu. Jika mungkin juga merupakan prasyarat untuk mengangkat seorang pejabat pada logistik itu agar para pimpinan kita ini mendapatkan gambaran bahwa memang tidak sembarangan orang, tidak sembarang tangan untuk bisa menyentuh yang namanya logistik dan administrasinya. Sehingga tidak bermasalah di kemudian hari jika ada pemeriksaan tadi itu Pak. Karena yang kita tempatkan di situ adalah mereka memang yang telah memenuhi kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Jadi setiap peserta diberi semacam pengakuan legalitas formal bahwa memang yang bersangkutan berkompeten, mempunyai kapasitas untuk mengelola logistik, sehingga hal itu bisa menjadi SIM kalau perlu untuk menjadi untuk memenuhi promosi jabatan di logistik, sehingga tidak sedikit dipindah, tidak sedikit diganti, akhirnya bermasalah administrasinya Pak. Ya, kalau boleh saya katakan ya, pengakuan dari BNPB tadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menempatkan pejabat pada bidang logistik. Terima kasih. Baik Pak, sedikit saja Ayung tentang poin tersebut. Sepertinya Bapak sangat memahami tentang Pak Salahuddin tentang framework dari pengembangan kapasitas. Memang jenjang yang paling tinggi dari sebuah diklat, selain tentunya melakukan pendidikan di situ, itu sertifikasi. Nah, sertifikasi ini pun sangat beragam. Tentunya ada sertifikasi yang formal, melibatkan lembaga-lembaga negara di dalamnya, itu bagus sekali, bisa mendapatkan kredit poin, kenaikan pangkat, lain sebagainya. Nah, tapi memang kompleksitas di dalam pengaturan sertifikasi ini juga cukup jelimet, mengingat banyak sekali ternyata pihak harus dilibatkan, seperti Badan Sertifikasi Nasional, belum lagi Pusdiklat BNPB, dan banyak sekali lembaga administrasi negara. Nah, pada tahap ini memang kami tidak sampai sejauh itu berjalan. Terima kasih Bapak diingatkan. Namun memang nanti akan ada sertifikat dari BNPB tentunya. Seberapa besar pengaruh sertifikat tersebut untuk membuat seseorang bisa memastikan seseorang bisa mendapatkan satu posisi atau bertahan di satu posisi yang memang sesuai kompetensi, kami tidak bisa menjamin di situ Pak. Tapi memang ini concern Bapak, tentunya kami harus bisa pecahkan dengan BNPB, entah bisa saja nanti sertifikat kelulusan itu dilakukan berdasarkan ujian, mungkin saja kalau perlu. Jadi bukan sertifikat partisipasi kehadiran, tapi sertifikat kelulusan. Artinya ada pre-test dan post-test. Mungkin saja memang ada pre-test dan post-test, tapi dari rancangan semuanya mendapat sertifikat, namun tidak semuanya masuk dalam roster. Roster tim tanggap darurat untuk Regional Sulawesi ini hanya yang memenuhi yang lolos penilaian dari tim tentunya. Siapa yang kompetensi mana, lolos mana. Nah, tapi ini poin bagus Pak, terima kasih banyak usulannya. Jadi pemikiran kami, memang kami menyadari di daerah rotasi, mutasi sangat kencang. Tentunya jangan sampai kita sudah berinvestasi di 1-2 orang yang sudah sangat handal di bagian tersebut, lantas orang tersebut bisa dengan serta-merta dipindahkan ke instansi yang mana. Itu yang akan sangat mubazir. Terima kasih banyak Pak poinnya. Iya Pak, terima kasih Pak.
Terima kasih Iksan, terima kasih Pak Salahuddin, masukan yang bagus. Jadi untuk sesi 1 ini saya tutup dulu, karena waktu kita tinggal 1 jam lagi.